Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas apa-apa saja kriteria dalam memilih Cana Asiatica yang ada di Ombyoken sehingga pilihan kita tuh bisa jadi bagus guys, bisa jadi Cana Asiatica yang keren banget. Penasaran seperti apa? Kita langsung aja bakal bahas di video kali ini. Bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini guys ya, kita bakal lanjut membahas Cana Dwarf, khususnya Cana Asiatica. Adalah Cana yang sekarang mulai banyak disukain. Oke guys, hal yang pertama ya, kita langsung aja bakal ke contohnya, dimana adalah Cana Asiatica gondrong yang saya sangat cintai. Nah, ini adalah salah satu ikon di sini. Walaupun mungkin banyak banget ada di luar sana yang bagus-bagus, tapi di sini mungkin bisa jadi contoh buat teman-teman di rumah yang ingin pelihara Cana Asiatica. Nah, apa sih pedomannya untuk mencari Cana Asiatica itu biar bisa jadi sesuatu yang keren gitu. Nah, ini adalah Cana Asiatica yang saya suka ya. Ini adalah Wrangler namanya. Nah, dia punya spesialis itu emang di finnya. Nah, dari pengalaman saya pelihara Cana Asiatica, dari yang ombyok, dari yang emang udah sortiran, nah itu semua butuh yang namanya genetik guys. Maka dari itu kalian kalau beli Cana itu pasti selektif dulu, apalagi di ombyokan. Kita cari yang terbaik dari yang baik seperti itu guys. Nah, apa-apa saja ciri-cirinya? Satu, gondrong tentunya. Nah, gondrong itu dalam artian berbeda sama high fin. Nah, sekarang itu dilabelkan berbeda. Kalau yang gondrong saja biasanya dia satu kali badannya. Kalau high fin dia lebih dari satu kali badannya. Nah, misalkan ada badannya ukuran lebarnya segini. Nah, kalau dia finnya ini finnya, sirip atasnya dia cuma segini, baru dibilang gondrong. Tapi kalau melebihi dari badannya lebarnya, berarti dia bisa high fin karena dia sudah seperti apa ya, layar dari kapal seperti itu kan, benar-benar high banget seperti itu guys. Nah, ini mungkin bisa dibilang high fin karena dia lebih dari lebar badannya seperti itu guys. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, apa yang harus kita lihat adalah bintik-bintiknya tentu. Karena kenapa? Bintik-bintiknya itu lebih sering kita dapatkan yang banyak bintiknya ketimbang yang gondrong. Seperti itu ya kalau yang di ombyokan. Nah, kita lihat bintik-bintiknya yang banyak. Jadi hal yang pertama kita lihat adalah di barbar, bukan yang barbar ya, tapi seperti ada corak-corak yang ada di Asiatica. Biasanya kan loreng-loreng. Nah, dia tuh punya banyak bintik-bintik yang kita bisa prediksi nanti itu bakal berkembang lebih banyak kayak gitu. Karena sepengalaman saya, Asiatica tuh bintiknya tuh bisa menebal. Jadi memperbanyak, kelihatannya memperbanyak padahal dia tuh menebal. Jadi ada butiran-butiran kecil yang bakal lebih menebal seperti itu guys. Jadi nanti berkilau-kilau seperti itu. Jadi WS-nya itu atau white spot-nya itu bakal menebal. Jadi kalau kita bisa lihat itu yang bintik-bintiknya tentunya banyak. Pertama di badan, lalu di badan bagian tengah, lalu kalian lihat tuh adalah di pipinya, di pipi, lalu selain itu ada di siripnya. Kalau bisa lihat di siripnya atau di fin atasnya dan fin bawahnya. Jadi harus diperhatikan. Nah, kalau yang banyak yang bagus itu finnya dan badannya itu ada kayak gitu. Kalau kepala itu bonus. Kalau ada yang ada kepala itu bagus banget guys, seperti itu. Jadi yang kedua adalah bintik-bintik menurut saya ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang pingin Asiatica, nah itu yang harus diperhatikan. Yang terakhir adalah yang ketiga ya, bukan yang terakhir. Yang ketiga adalah badannya warnanya hitam guys. Jadi benar-benar gelap. Oh, Asiatica kan semuanya hitam. Oh tidak, belum tentu guys. Jadi di dalam Asiatica WS yang ada itu pasti ada yang lebih terang, badannya ada yang lebih gelap. Jadi pilihlah yang lebih gelap. Kenapa? Karena kita nanti pada saat kita taruh di tank warna putih, dia tidak terlalu mengarah ke putih banget. Jadi dia agak gelap. Apalagi kita taruh di tank yang benar-benar
background hitam, dan pasti kita bakal lebih joss, bakal lebih kontras warnanya, dan bakal lebih bagus kualitasnya seperti itu guys. Nah yang terakhir adalah mental, tentunya adaptasi, kalau dia sehat apa enggaknya, dia dekat ngikutin tangan, interaksinya, jadi seperti itu guys. Jadi hal-hal itulah yang kalian bisa perhatikan, singkat aja, cuma beberapa hal itu kalian dapat. Nah itu pasti ikannya bisa jadi colon yang bagus. Bisa juga menjadi ada win-win solution ya guys ya, dimana mungkin kalau nggak terlalu gondrong tapi bintik-bintiknya banyak, seluruh tubuh mutiaranya banyak sampai kepala, dan seperti itu juga spesial, itu juga bagus. Nah seperti itu kita bisa pilih. Tapi juga ada gondrong banget nggak ada mutiara, kalau kalian suka. Nah kenapa tidak, kalau kayak saya ini, walaupun dia mentalnya jelek ya, mungkin gondrongnya oke dan bintik-bintiknya tidak terlalu banyak, tapi saya suka gondrongnya, itu bisa jadi sesuatu hal yang lebih dan positif gitu buat ikannya. Jadi bisa berkualitas juga. Dulunya buruk guys, tapi sekarang udah mulai bagus. Akhirnya dia mulai mentalnya sudah aktif dan sebagainya, gondrongnya jadi nilai plus dari ikan ini sendiri kayak gitu. Nah jadi kita tidak nyontohin satu ikan ini aja, jadi kita bakal lihat beberapa anak-anak dari WS yang saya sudah sembunyikan, sekarang kita keluarin. Seperti apa ikannya, kita langsung aja lihat yang di sana. Yuk. Oke guys, jadi kita sudah sampai di tanknya. Nah ini sebenarnya ikan yang gimana ya? Ikan Asiatica WS yang mungkin beberapa kali kita sudah keluarkan ya, 3 ekor kemarin. Nah 3 ekor udah laku, 3 ekor lagi kita mau keep, emang mau pingin naikin mentalnya, ternyata laku lagi sama bos-bosku, sama teman-teman yang lain juga. Nah itu beberapa sortiran yang emang keras, kita pingin sortir yang bagus-bagus, kita kumpulin, tapi ternyata kita kalah dengan namanya yang cuan guys ya. Nah karena kita perlu sesuatu untuk digunakan ya, tank yang pembesarannya, akhirnya kita harus angkat ikan Channa Asiatica ini dari tank pembesaran. Nah di sini dia guys, ini ada sekitar 9 ekor baru yang benar-benar masih diombyok, sisanya ini masih di atas. Ini udah di single tank, udah bagus, bodinya udah benar-benar tebal, dan gondrongnya juga udah lumayan kelihatan. Nah di sini ada ikan-ikan Asiatica yang baru diangkat guys. Ini gondrong-gondrong, menurut saya gondrong karena dia satu indukan sama yang si gondrong hagfin itu guys. Nah seperti itu, ini Asiaticanya WS pure, dan dimana bintik-bintiknya juga udah lumayan kelihatan kayak gitu guys. Nah kita bisa bakal liatin lebih dekat lagi, nah seperti apa Channa Asiatica yang bagus untuk dipelihara atau bisa dibilang prospek kedepannya dengan kualitas yang bagus juga. Nah kita bisa lihat di sini guys, ini ada dari 9 ekor ini juga memiliki karakteristik masing-masing guys. Mulai dari warna, dari kegondrongannya. Kita langsung aja mulai dari awal ya. Dari kegondrongannya dia ada berbeda-beda. Ada yang 1 kali badannya, bahkan ada yang lebih dari 1 kali badannya. Yang kedua ada mutiara. Dari bercak-bercak badannya tentu kita bisa lihat ya, di sini ada yang banyak mutiaranya dan tidak banyak mutiaranya. Nah ada yang prospek dengan mutiara yang banyak karena dari barang kecorak yang putih itu lebih tebal daripada hitamnya seperti itu. Ada yang lebih less dot atau dotnya sedikit. Oke guys, jadi kita bakal sortir ya. Ini yang pertama tentunya kita bakal lihat yang gondrong guys ya. Yang gondrong sebenarnya kalau sering lihat ikan bisa pasti lihat yang mana gondrong ya, bukannya gimana ya. Tapi bisa dilihat mungkin sekilas sama, tapi ada yang tidak sama gitu loh. Ada yang pasti memiliki kelebihan dari beberapa ikan yang ada di sini gitu. Sebenarnya saya suka semua, tapi saya ingin pilih cuma beberapa saja kayak gitu. Oke, ini dia. Jangan lari. Nah ini kalau misah ntar bingung saya lagi sama semua soalnya. Nah ini dia. Aduh. Nah ini dapat nih. Nah ini adalah salah satu ikan yang lumayan gondrong menurut saya. Jadi kriteria terbesar yang saya suka itu emang pasti gondrongnya guys, karena di sana menarik perhatian dari orang-orang yang suka sama Asiatica tentunya. Nah ini gondrong, dia bisa 2 kali, mungkin 1 kali lebih badannya. Nah ini adalah pilihan saya yang pertama. Kita bakal lihat nanti lebih jelasnya guys ya. Oke, nah kita udah dapat yang gondrong. Nah apalagi yang kriteria kedua adalah mutiara yang terbanyak guys ya. Jadi di sini ada beberapa mutiara yang kelihatannya banyak, tapi kita bakal pilih yang dimana tidak hanya di badan, namun ada di finnya. Nah ini adalah kita bakal cari ya, kita bakal pisahin.
Nah ini banyak yang bagus, lumayan bagus, tapi yang inilah yang saya cari, saya pilih. Oke. Ya loh. Saya bingung. Nah ini guys, ini salah satunya. Ini saya lebih milih ini karena di finnya tuh lebih banyak ada mutiaranya kayak gitu guys. Oke ini dia. Nah ini dia guys. Ini mutiaranya banyak, jadi dia di dorsal juga banyak mutiaranya kayak gitu guys. Oke guys, jadi seperti itu guys cara untuk memilih Channa asiatica. Nah ini juga beberapa yang gondrong, dia punya gondrong aja, tapi kita harus punya tujuan atau kriteria yang kita pilih untuk Channa asiatica itu. Nah seperti tadi ada gondrongannya, mutiara yang banyak, lalu badan yang hitam dan juga tentunya juga dari adaptasinya dia atau anatominya. Oke guys, jadi ini ada salah satu contoh pilihan asiatica saya. Nah ini adalah ikan asiatica yang lumayan besar ya, sekitar 20 cm. Tapi kenapa saya tetap pilih ini Channa asiatica? Kita bisa perhatikan dari dekat ya. Ini adalah Channa asiatica, mungkin bisa dibilang RSWS karena dia ada warna orange tapi mutiaranya banyak. Ini warnanya guys ya, kalau kalian bisa lihat langsung, ini warnanya orange-nya lumayan keras, tapi mutiaranya full di seluruh badannya. Nah seperti itu. Saya tidak terlalu sering melihat asiatica seperti ini, maka dari itu saya bisa dibilang saya menobatkan ikan ini adalah suatu kriteria dari penilaian ikan asiatica yang tidak biasa seperti itu. Nah kalau ini diternakan dengan ikan yang atau jantan yang gondrong, nah bisa jadi melahirkan Channa asiatica RSWS dengan kualitas warna red yang lumayan bagus dan mutiara yang banyak tapi dia gondrong. Bagaimana bagusnya itu ikan nanti seperti itu guys. Nah ini lumayan banyak ya white spotnya, ini bisa dibilang banyak lah white spotnya dibandingkan mungkin yang Fabian ini masih banyakan ini guys di badannya, tapi warnanya merah gitu loh. Jadi benar-benar keren banget. Nah ini adalah salah satu indukan yang mungkin saya butuh adalah cariin pasangan yang jantan agar bisa mengepirkan ikan asiatica ini seperti itu guys. Oke guys, jadi kita udah sortir 2 ikan dari beberapa ikan yang ada di sana. Nah ini benar-benar baru fresh banget kita angkat dari kolam pembesaran. Jadi mungkin sekian aja video kali ini guys ya, kita sudah sortir ini ikannya udah kelihatan, kita bisa lihat di sini sangat lumayan bagus untuk kita prospek untuk dia di single tank, jadi bisa dimainkan untuk metalnya dan bisa lebih berat. Ini mungkin saya video kali ini. Buat kalian yang tanya-tanya tentang asiatica bisa langsung aja komen-komen di bawah. Siapa tahu bisa saling sharing juga, kalau yang tahu juga bisa sharing-sharing di bawah. Ini mungkin sekarang video kali ini ya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Ivan dari Jadi Nata pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.